Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk dapat melakukan ibadah serta melakukan kewajiban kita sebagai seorang pelajar dalam menuntut ilmu untuk meraih masa depan. Nah, pada pagi hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dipertemukan dalam forum Zoom di mana pembelajaran pada pagi hari ini masih kita lakukan secara online ya. Semoga kedepannya wabah ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara tatap muka. Bapak berpesan sebelum kita memulai pembelajaran, saya harapkan anak-anakku semuanya dapat mengikuti pembelajaran online ini dengan semangat dan tertib agar ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak lihat di e-learning semuanya sudah absen, bagus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur, sekaligus kita akan membaca doa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi manfaat bagi kita dan orang lain. Berdoa akan Bapak pimpin. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dapat diakhiri. Pada pagi hari ini, materi yang akan Bapak tampilkan atau materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pasar. Yaitu pasar, ada fungsi, ada peranan, syarat, serta bentuk-bentuk dari pasar itu sendiri. Nah, baik, yang pertama, untuk standar kompetisinya yaitu bahwa kita akan dapat memahami kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk kompetensi dasarnya, mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, untuk indikator capaiannya, Bapak harapkan pada pagi hari ini kita mampu menjelaskan pengertian dari pasar. Dan yang kedua, menjelaskan fungsi dan peranan pasar bagi masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasikan syarat-syarat terjadinya pasar. Serta yang keempat, dapat mengklasifikasikan macam-macam pasar beserta contohnya. Sebentar. Oke, baik. Bapak lanjutkan di sini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, di sini Bapak untuk persepsinya, untuk pembukaan materi, untuk mengawali materi pada pagi hari ini, bisa anak-anakku lihat semuanya. Di sana ada dua gambar, yang mana dua gambar itu sangatlah kontras. Terdapat perbedaan dan kesamaan. Kesamaannya yaitu dua gambar itu sama-sama merupakan kegiatan pasar. Sedangkan perbedaannya adalah pasar tradisional dan juga ada pasar modern. Nah, lalu di sini Bapak ada video di mana pertanyaannya, pernahkah kalian pergi ke pasar? Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, sebagai pengantar Bapak akan menampilkan video, di mana video ini merupakan video perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern. Nah, Bapak harapkan nanti di akhir video, silakan kalian semua menyimpulkan apa sih menurut kalian perbedaan dari pasar tradisional dan pasar modern. Serta kalau misalkan kalian disuruh berbelanja, kalian lebih suka berbelanja di mana? Kalian lebih suka berbelanja di pasar tradisional ataukah berbelanja di pasar modern? Nah, silakan dilihat videonya dengan seksama.
Baik, itu tadi video yang Bapak sudah selesai tayangkan. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengirimkan link Padlet ke WA grup kalian. Silakan kalian semua utarakan pendapat kalian. Silakan kalian ketik, kalian tuliskan pendapat kalian tentang pertanyaannya Bapak di awal tadi terkait dengan video yang sudah ditampilkan, yaitu tentang apa sih menurut kalian perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern, serta kalian lebih suka berbelanja di mana? Lebih suka berbelanja di pasar tradisional kah atau berbelanja di pasar modern kah? Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengutarakan pendapatnya. Baik, karena waktunya sudah habis, kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih bagi anak-anakku semuanya yang sudah mengirimkan diskusinya atau sudah mengirimkan pendapatnya pada link Padlet yang sudah Bapak share. Di sini ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Di sini langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, pendapat dari Arif Muha untuk Arif Muha untuk nomor absen 15. Nah, menurutku, perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern terletak pada kenyamanan tempatnya. Pasar tradisional cenderung tidak nyaman tempat serta suasananya karena terkadang para pedagang jualan di sembarang tempat. Ada yang di bawah pohon, ada yang di pinggir jalan, dan yang lainnya lagi. Intinya tidak tertata dan tidak kondusif. Sedangkan kalau di pasar modern, suasananya nyaman dan tempatnya juga bersih. Semua pedagang berjejer dengan rapi sehingga para pembeli akan betah berlama-lama di sana. Saya lebih suka berbelanja di pasar modern karena dengan suasana yang bersih, rapi serta kondusif, membuat kegiatan berbelanja menjadi nyaman dan tenang. Itu tadi pendapat dari Arif Muha, sangat bagus sekali ya pendapatnya. Bahwa disebutkan bahwa Arif Muha ini lebih suka berbelanja di pasar tradisional, di pasar modern karena suasananya yang lebih nyaman dan juga lebih kondusif. Baik, seperti itu. Kemudian untuk pendapat yang kedua dari pendapat Rizky Dwi. Saya sudah melihat secara langsung antara pasar tradisional dan pasar modern. Dan perbedaan yang paling mencolok yang saya temukan terletak pada kebersamaan antar penjual di sana. Dalam pasar tradisional, sesama penjual memiliki rasa kebersamaan yang sangat tinggi. Misalnya, pedagang tomat tidak memiliki kembalian atau kekurangan kantong plastik, maka dengan rasa kebersamaan yang tinggi, pedagang lain di sebelahnya akan membantu dengan memberikan tukar uang untuk kembalian, serta memberikan kantong plastik secara gratis. Sedangkan kalau di pasar modern, sesama penjual cenderung tidak peduli dengan penjual yang lain, atau lebih mementingkan dengan dagangannya supaya lebih laku. Saya lebih suka berbelanja di pasar tradisional karena pedagangnya ramah-ramah serta barang dagangannya sangat terjangkau sekali. Wow, sangat panjang sekali pendapat dari Rizky Dwi, nomor absen 14. Jadi mengutarakan pendapatnya ini berbeda ya dengan Arif Muha. Jadi Rizky Dwi ini lebih suka berbelanja di pasar tradisional karena menurutnya rasa kebersamaan atau rasa solidaritas antar pedagang itu sangatlah tinggi. Nah, ini betul sekali. Kemudian yang ketiga ada pendapat dari Fatih Ramdan, nomor absen 23. Menurut saya, perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern adalah sistem penjualan yang berbeda, di mana pasar tradisional sangat jarang sekali menggunakan sistem dalam melakukan penjualan. Lebih cenderung menentukan harga berdasarkan pemikirannya sendiri, yang akhirnya masih bisa dilakukan proses tawar-menawar. Sedangkan pasar modern sudah memiliki sistem dalam penjualannya. Jadi semua barang yang dijual sudah jelas berapa harganya. Tetapi kelemahannya semua barang memiliki harga pas atau tidak bisa ditawar lagi. Saya lebih suka berbelanja di pasar tradisional karena selain tempatnya yang dekat dengan rumah saya, juga buka setiap hari. Nah, ini pendapat sangat bagus dari Fatih Ramdan. Lebih suka berbelanja di pasar tradisional karena tempatnya dekat dan sangat terjangkau sekali. Serta barangnya masih bisa ditawar, itu sudah pasti ya. Yang keempat ada pendapat dari Dion Putra, nomor absen 13. Menurut saya, berdasarkan dari video yang ditayangkan, perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern terletak pada kondisi produk yang dijual, di mana kondisi produk yang dijual di pasar tradisional belum tentu terjamin kualitas mutu dan kebersihannya. Tetapi kalau di pasar modern,
sudah terjamin mutu, kualitas, serta kebersihannya. Saya lebih suka berbelanja di pasar modern karena tempatnya yang nyaman dan bersih. Tetapi terkadang saya juga masih suka berbelanja di pasar tradisional. Nah, kalau untuk pendapatnya dari Dion Putra ini tengah-tengah ya. Jadi dia lebih suka dua-duanya. Dia terkadang berbelanja di pasar tradisional, tapi dia terkadang juga suka berbelanja di pasar modern. Sangat bagus sekali pendapatnya. Oh, di sini ada satu lagi pendapatnya dari Anissa Baharani. Menurut saya, pasar tradisional merupakan suatu kegiatan jual beli yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka, serta ada proses tawar-menawar di sana. Sedangkan kalau di pasar modern juga merupakan kegiatan jual beli secara tatap muka, tetapi tidak adanya proses tawar-menawar alias harga pas. Saya lebih suka berbelanja di pasar tradisional karena selain tempatnya yang ramai, barang-barang yang dijual juga tergolong murah dan masih bisa ditawar lagi. Ini mungkin masih kurang mendalam pendapatnya, tapi sangat bagus juga. Bapak akan mengapresiasinya. Hampir sama seperti pendapatnya milik Rizky Dwi. Jadi kalau untuk di pasar tradisional masih bisa ditawar ya, sedangkan kalau di pasar modern semua harganya pas. Terima kasih bagi anak-anakku yang sudah mengutarakan pendapatnya berdasarkan video yang sudah Bapak share. Nah, baik, di sini akan Bapak lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu ke pembahasan materi. Nah, langsung saja di sini untuk pembahasan materinya. Pasar menurut ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran, baik secara langsung maupun tak langsung, sehingga terbentuk harga pasar. Harga pasar sendiri terbentuk dari adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Jadi pasar tidak harus berbentuk bangunan, gedung, atau lokasi tertentu. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui ya, jadi pasar itu tidak selalu harus berbentuk fisik, atau yang tidak harus selalu berbentuk ada bangunan, ada gedung, atau lokasi tertentu. Sedangkan yang penting ada tempat bertemunya, ada proses tawar-menawar, di sana disebut sebagai pasar. Contohnya di sini ada dua gambar, di mana gambar di atas adalah misalkan pasar online atau marketplace online. Kita tidak ada tempat untuk berjualan, tapi kita tetap dalam kategori pasar. Sedangkan di bawah pasar normalnya ada proses tawar-menawar dan jual beli. Kemudian lanjut, di sini ada fungsi pasar serta peranan pasar. Nah, untuk fungsi pasar yang pertama ada fungsi distribusi. Fungsi pasar yang pertama, fungsi distribusi. Pasar memberikan kontribusi yang sangat besar dalam hal memperlancar pendistribusian barang-barang dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti pasar mendistribusikan kebutuhan pokok, alat-alat masak, dan yang lainnya lagi. Pasar juga dapat menjadi tempat bertemunya produsen dengan konsumen sehingga kedua-duanya diuntungkan berkat adanya pasar. Produsen tidak perlu repot-repot mencari konsumen karena konsumen yang akan datang. Dan begitu pula konsumen tidak perlu repot-repot mencari produsen karena produsen pasti berada di pasar. Itu merupakan fungsi distribusi dari pasar. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi pembentukan harga. Untuk fungsi pembentukan harga, yaitu pasar di mana pasar produsen akan menawarkan kepada konsumen tentang barang atau barang yang dijual mereka, dan biasanya terjadi proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Nah, inilah yang dinamakan fungsi pembentukan harga. Tapi terkadang kalau di pasar modern semua harganya pas ya, jadi kita tidak bisa melakukan proses tawar-menawar. Sedangkan kalau di pasar tradisional biasanya tetap masih ada proses tawar-menawar. Itulah yang dinamakan fungsi pembentukan harga. Kemudian yang ketiga ada fungsi promosi, yaitu pasar sebagai tempat promosi, yaitu dijadikan produsen untuk memperkenalkan atau memasarkan hasil produksi mereka. Di pasar ini para produsen akan saling bersaing dan merebut hati konsumen. Tujuan utama dari promosi adalah agar para konsumen mengetahui barang yang kita produksi sehingga mereka mau untuk membeli barang kita. Biasanya pasar yang dijadikan sebagai promosi ini adalah pasar-pasar tertentu seperti pameran dan atau yang lainnya. Nah, kalau untuk fungsi promosi ini lebih mementingkan atau lebih mengutamakan pasar ini sebagai tempat untuk memperkenalkan produk, untuk menawarkan produknya, di mana
di mana para pedagang merasa produknya lah yang paling bagus dari produknya yang lain supaya dapat laku. Kemudian selain fungsi pasar, ada peranan pasar. Nah, di situ ada 4 macam peranan pasar. Yang pertama, peranan pasar bagi konsumen. Nah, pasar mempunyai peranan yang sangat penting bagi konsumen karena konsumen mudah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Apabila pasar semakin luas, konsumen akan semakin mudah memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Artinya pasar ini sangat dibutuhkan bagi konsumen. Begitu pula konsumen sangat membutuhkan pasar. Nah, jika semakin besar atau semakin pesat suatu pasar, maka konsumennya pun juga akan semakin banyak karena kebutuhannya pun juga akan bervariatif. Kemudian peranan pasar yang kedua bagi produsen. Untuk peranan pasar bagi produsen, pasar mempunyai peranan yang penting dalam membantu memperlancar jual beli yang dilakukan oleh para produsen atau memperkenalkan atau mempromosikan seperti itu untuk keperluan sistem produksi. Nah, kemudian yang ketiga ada peranan pasar bagi pembangunan negara atau bagi suatu pembangunan. Peranan bagi pembangunan adalah menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Upaya dalam meningkatkan pembangunan, pasar berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Pasar juga dapat dijadikan sebuah pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Kemudian yang keempat ada peranan pasar bagi sumber daya manusia atau bagi SDM. Kegiatan perdagangan di suatu pasar membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Semakin luas suatu pasar, maka semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan banyaknya tenaga kerja dibutuhkan, berarti pasar turut membantu mengurangi pengangguran, memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan pekerjaan. Nah, artinya pasar bagi sumber daya manusia ini berperan penting untuk sistem kehidupan manusia, terutama dalam menanggulangi pengangguran. Karena di sana kalau semakin besar pasar atau semakin pesat pasar, maka akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, maka untuk membutuhkan tenaga kerja yang banyak, diperlukanlah sumber daya manusia yang banyak juga. Nah, hal tersebut bisa mengurangi dari adanya pengangguran. Nah, kemudian ada syarat-syarat terjadinya pasar. Nah, tentu saja ya, untuk melakukan pasar atau dalam pasar itu sendiri ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar terjadi atau tercipta yang namanya suatu sistem dalam pasar. Nah, syarat-syaratnya ada 4. Yang pertama ada penjual dan pembeli. Nah, ini udah jelas ya. Pasar pasti ada penjual dan pasti juga ada pembeli. Kalau tidak ada penjual dan tidak ada pembeli, namanya bukan pasar. Kemudian yang kedua, terdapat barang dan jasa yang diperdagangkan. Ini juga sudah jelas, kan tidak mungkin kalau di sana jualan angin atau nggak jualan sama sekali. Itu bukan pasar namanya, tempat nongkrong. Kemudian yang ketiga ada interaksi penjual dan pembeli. Nah, interaksi di sini dimaksud adalah proses tawar-menawar, proses memilih, proses pembeli suka atau tidak sukanya, proses promosi dan yang lainnya yang menyangkut proses interaksi terutama antara antara penjual dan pembeli. Bisa juga penjual antar penjual, bisa juga pembeli antar pembeli. Tapi yang paling umum interaksi ini biasanya terjadi antara penjual dan pembeli. Kemudian yang keempat, ada harga dan jumlah barang kesepakatan. Nah, di sini artinya dalam suatu pasar pasti di sana ada harga di sana pasti ada barang dengan masing-masing harga yang sudah ditetapkan, itu sudah pasti. Kemudian selanjutnya ada bagan bentuk pasar. Nah, pasti ya, pasar ini ada bagannya atau ada pembeda-pembedanya. Nah, untuk bagannya tersendiri ada 5 macam. Bagan yang pertama menurut fisik dibedakan menjadi pasar nyata dan pasar abstrak. Yang kedua menurut barang yang diperjualbelikan ada pasar barang konsumsi dan juga ada pasar barang produksi. Kemudian menurut luas kegiatan distribusi ada pasar lokal, pasar nasional dan pasar internasional. Sedangkan kalau menurut waktu terjadinya ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan serta pasar tahunan. Lalu yang terakhir menurut strukturnya ada persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, serta monopolistik. Di sini kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama pasar real atau pasar yang nyata. Nah,
Pasar nyata dimaksud adalah di mana pasar terjadi langsung transaksi tawar-menawar atau kegiatan jual beli antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Artinya pasar yang sehari-hari kita kunjungi, misalkan pasar tradisional atau pasar modern, itu termasuk pasar nyata atau real, karena di sana terdapat proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Kemudian ada pasar abstrak, atau abstrak itu istilahnya yang tidak nyata atau wujudnya itu tidak nyata. Itu merupakan pasar yang antara penjual dan pembeli itu tidak bertemu secara langsung. Contohnya saja misalkan kita berjualan online. Nah, kita sebagai penjual atau pembeli, kita tidak bertemu secara langsung, tapi barang bisa dikirimkan dan transaksi bisa dijalankan. Itulah dinamakan pasar abstrak. Kemudian pasar barang produksi. Nah, pasar barang produksi adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi atau sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat barang dan jasa. Singkatnya, pasar produksi adalah pasar yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan untuk produksi kegiatan ekonomi. Kemudian ada pasar barang konsumsi. Nah, pasar barang konsumsi itu menyediakan berbagai macam barang produksi. Jika pasar barang produksi itu menyediakan berbagai macam barang produksi, maka kalau pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan kita atau hasil produksinya tersebut. Seperti itu. Kemudian ada pasar lokal. Nah, pasar lokal merupakan pasar yang dimana tempat tersebut terletak dalam suatu wilayah atau suatu lokasi tertentu. Itu dinamakan lokal. Misalkan kita berlokasi di daerah Jakarta. Nah, di sana pasti ada pasar lokalnya khusus di daerah Jakarta. Nah, kemudian ada pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. Nah, artinya pasar nasional ini biasanya dalam satu negara ada rumpun atau suatu forum yang mewadahi, di mana itu merupakan satu dalam satu negara. Jadi dinamakan pasar nasional. Kemudian terakhir ada pasar internasional. Nah, pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia. Nah, contohnya misalkan di Amerika terdapat sebuah pasar, di mana pasar tersebut menjual produk dari berbagai macam seluruh dunia. Entah itu lokal maupun internasional. Nah, itu merupakan pasar internasional. Nah, kemudian ada pasar harian. Pasar mingguan, bulanan, dan tahunan. Kalau ini Bapak tidak perlu menjelaskan pengertiannya ya, karena sudah pasti yang namanya pasar harian pasti setiap hari buka. Kalau pasar mingguan pasti setiap minggu buka minimal 1 kali. Kalau pasar bulanan pasti setiap bulan buka minimal 1 mungkin sampai 3 kali. Nah, kalau untuk pasar tahunan ini tahunan atau berjangka, misalkan 1 tahun 4 kali atau 5 kali. Nah, contohnya kalau pasar tahunan kayak pasar malam, ada pameran, nah seperti itu. Nah, kemudian ada pasar menurut struktur, dibagi menjadi 4, yaitu ada pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan terakhir ada pasar monopolistik. Nah, baik anak-anakku, itu merupakan materi yang bisa kita pelajari tentang pasar pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Bapak ada pertanyaan. Dari penjelasan seluruh materi yang sudah disampaikan, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil tentang pasar? Serta menurut kalian bagaimana sih prospek pasar modern serta pasar tradisional di masa yang akan datang? Silakan kalian tulis pendapat kalian uraikan semua hasil yang sudah Bapak sampaikan dari hasil materi serta prospek pasar modern dan pasar tradisional ke depannya. Silakan kalian tulis di link Padlet yang sudah Bapak bagikan di forum WA atau WA group ya. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan kalian utarakan pendapatnya. Baik, karena waktu sudah selesai, Bapak akan buka pendapatnya di sini, pendapat dari kalian semua. Terima kasih yang sudah mengutarakan pendapatnya ya. Di sini pertama ada Dion Putra. Dari penjelasan materi yang sudah Bapak sampaikan, kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu pasar merupakan tempat yang sangat mudah dan gampang bagi pembeli untuk membeli kebutuhan.
serta penjual dalam menjual barangnya. Prospek pasar modern ke depannya menurut saya akan sangat lebih maju dalam berbagai hal, misalnya saja sistem penjualan yang akan lebih canggih, terintegrasi, dan sangat gampang. Sedangkan bagi pasar tradisional, menurut saya di masa yang akan datang akan mengalami pergeseran menjadi pasar modern. Nah, kalau untuk pendapatnya dari Dion ini, untuk prospek ke depannya ya, berarti pasar tradisional sudah nggak ada, karena nanti akan menjadi pasar modern semuanya. Kemudian yang kedua, pendapat dari Anissa Baharani. Kesimpulan yang saya dapatkan bahwa pasar merupakan tempat jual beli antara pedagang dan pembeli yang paling dasar dan paling mudah kita temukan di sekitar kita, serta sudah ada sejak dulu. Prospek dari pasar modern ke depannya menurut saya akan sangat berkembang lebih pesat lagi dan akan terus berkembang, sedangkan prospek pasar tradisional ke depannya tidak akan mengalami kematian. Artinya sampai kapanpun pasar tradisional akan tetap ada di lingkungan kita walaupun pasar modern akan semakin maju lagi ya. Ini pendapatnya Anissa ini berbeda dengan Dion tadi ya. Kalau Dion tadi itu kan menyampaikan bahwa pasar tradisional nanti akan berubah menjadi pasar modern. Sedangkan kalau menurut Anissa Baharani, pasar tradisional tidak akan mati karena nanti setiap perkembangan pasti pasar tradisional juga akan mengalami perkembangan juga. Nah, terima kasih bagi anak-anakku yang sudah mengutarakan pendapatnya. Bapak sangat mengapresiasi, artinya kalian mencermati materi yang sudah Bapak sampaikan dan kalian bisa menangkap ilmu yang Bapak berikan pada pagi hari ini. Nah, kesimpulannya dapat Bapak sampaikan adalah pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan dalam pasar merupakan bagian dari perekonomian. Nah, itu tadi sekian materi dari Bapak tentang pasar yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih karena kalian semua sudah mencermati dengan sangat baik dan kalian sudah mengutarakan pendapatnya dari video dan juga kalian juga mampu menyimpulkannya. Bapak harapkan ilmu yang kalian dapatkan pada pagi hari ini dapat menjadi manfaat bagi diri kita dan orang lain. Tetap semangat dalam melakukan pembelajaran walaupun tetap dalam kondisi seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.